Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan berhasil membunuh Keqing dan 3 orang lainnya. Selanjutnya, Xiaoyan memakan buah iblis untuk meningkatkan kekuatannya. Namun tiba-tiba, sang ratu memberitahukan bahwa ada pasukan Taisu yang mendekat. Pada akhirnya, mereka pun turun ke lantai 6. Di sana, Xiaoyan menyuruh Taiqing dan Yu Xiao untuk menyerang. Dan scene pun berganti. Ketika melihat adegan ini, mata Xiaoyan juga sedikit kental. Kultivator di depannya ini jelas lebih kuat dari 2 orang yang telah dilenyapkan sebelumnya. Tentu saja, pria itu hanya sedikit lebih kuat. Tapi, tampaknya kekuatannya berada di level yang sama. Namun, jika Taiqing tidak bertindak tepat waktu, Xiaoyan khawatir bahwa Yu Xiao akan dilenyapkan oleh pria itu. Pada saat ini, promosi Xiaoyan telah terbentuk, tetapi dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Ini karena dia ingin melihat level apa yang bisa dilawan oleh Taiqing. Atau, dengan kata lain, Xiaoyan ingin melihat apakah pria itu bisa setara dengan Taiqing. Dalam hal ini, merupakan cara agar Xiaoyan juga dapat menemukan beberapa petunjuk. Misalnya, apakah istana pemburu dewa bersekutu dengan dunia Taisu atau tidak? Sekarang, pertempuran antara keduanya menjadi lebih sengit di udara. Meskipun Yu Xiao kehilangan kepalanya, dia dapat pulih dalam sekejap dengan kekuatan keabadiannya. Kemudian, setelah benar-benar pulih, dia segera berpartisipasi ke dalam pertempuran lagi. Jelas, kali ini dia benar-benar serius. Hanya saja, ada celah besar dalam kekuatannya, dan hanya Taiqing yang bisa melawan pria Taisu itu. Namun, pria itu masih meraih Yu Xiao untuk melakukan serangan gilanya, dan dia berhasil melukainya dengan serius. Setelah dia benar-benar membentuk situasi 1 lawan 1 dengan Taiqing, serangan pria Taisu itu pun berangsur-angsur melambat. Tapi tampaknya saat kecepatannya melambat, niat membunuh yang dia pancarkan menjadi lebih kuat. Langkah kelima kekuatan keabadian Kaisar. Tampaknya ide yang bagus untuk berlatih denganmu, ucap pria Taisu sambil memandang Taiqing. Pria itu memandang Taiqing dengan matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan suaranya yang suram perlahan keluar di bawah armornya. Di sisi lain, Xiaoyan yang tidak terburu-buru, dia memandang mereka berdua dengan wajah yang acuh tak acuh. Melihat nama Taisu, Xiaoyan pun mengangkat alisnya sedikit, seolah-olah mendapat ide baru muncul di benaknya saat ini. Di 9 peti mati pagoda emas, Avatar Taisu mengangkat lengannya dan terlihat ada angka 893 di atas armornya. Setelah menggabungkan armor dewa palsu dari kedua orang sebelumnya, angka yang tadinya 927 kini berubah menjadi 893 ketika orang lain digabungkan dengan armor sebelumnya. Angka ini, gumam Xiaoyan. Xiaoyan berpikir cepat di dalam hatinya. Jelas, angka-angka ini pasti memiliki arti yang belum dia ketahui. Apakah itu sebuah nama? Memberi nama dengan sebuah nomor? Sepertinya, begitu setelah menggabungkan kedua armor, angka yang ada di armor itu tiba-tiba berubah. Mungkinkah nomor itu adalah tingkatan di antara mereka? Gumam Xiaoyan. Di ujung yang jauh, suara tabrakan emas dan besi pun terdengar, dan di antara percikan api, Taiqing terhuyung-huyung sambil menembak ke belakang. Dia sudah terlihat sangat lemah dan tidak bisa memegang keuntungan apapun dari pertarungan itu. Mata Xiaoyan pun sedikit menyipit ketika melihatnya. Tetapi, formasi 24 gerbang langit abadinya sudah siap. Melihat penampilan Taiqing, kekuatan Yinsa segera melonjak di belakang Xiaoyan, dan sekitarnya tiba-tiba memancarkan fluktuasi yang sangat kuat. Kemudian, itu membentuk 24 gerbang yang sangat mengesankan. Xiaoyan langsung bergerak karena dia tahu bahwa Taiqing dan pria Taisu ini mungkin tidak akan mendapatkan hasil dalam waktu yang singkat jika mereka terus bertarung. Taiqing memang akan melawan pria itu, tetapi dia pasti tidak akan membunuhnya. Jadi, pada saat ini, formasi hebat tidak hanya menyelimuti pria itu, tetapi Xiaoyan juga mengarahkannya pada sosok Taiqing. Hasilnya sudah jelas, saat ini Xiaoyan tidak perlu lagi mempertahankan Taiqing di sisinya. Apakah istana pemburu dewa atau dunia Taisu bergabung atau tidak, Xiaoyan sudah memiliki jawabannya di hatinya. Kekuatan Yinsa ini dihasilkan dari 24 gerbang abadi, dan kekuatan jiwa yang ganas berubah menjadi tekanan spiritual yang tak tertandingi, yang mana itu melesat ke arah sosok mereka berdua.
Di sisi lain, Taeking juga merasakan niat membunuh pada saat ini, dan tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok Xiaoyan yang sedang melepaskan formasi itu. Aku memberimu kesempatan untuk membunuhnya, tetapi kamu jelas memilih untuk tidak melakukannya, ucap Xiaoyan sambil menatap Taeking. Suara Xiaoyan terdengar perlahan, dan Taeking hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Jelas, dia tidak menunjukkan kekurangan apapun. Setidaknya, dia seakan-akan melawan pria itu dengan semua kekuatannya. Tuan Taisu, saya dari Istana Pemburu Dewa. Sekarang kita hanya dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kita bekerja sama, jangan bertarung dengannya. Kita harus mundur saat ini, ucap Taeking. Pada saat ini, Taeking tiba-tiba menatap pria itu dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirim pesan suara. Tapi bagaimana bisa transmisi suaranya bisa disembunyikan dari Xiaoyan yang mempunyai kekuatan jiwa di ranah domain? Belum lagi, ada avatar Laozu yang sudah digabungkan ke dalam tubuh dewanya. Jadi, Xiaoyan langsung mencibir ketika mendengar ini. Yuan bersihkan esensi darahnya, ucap Xiaoyan pada sang ratu. Xiaoyan pun berkata dengan dingin, dan sang ratu langsung menganggukkan kepalanya. Esensi darah Taeking dan Yuking keduanya muncul di telapak tangannya, dan saat berikutnya berubah menjadi bayangan. Lalu Taeking sepertinya merasakan sesuatu yang aneh. Matanya tiba-tiba melebar, dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Di telapak tangan sang ratu, 2 tetes esensi darah dihancurkan, dan setelah adegan ini, tubuh Taeking langsung bergetar hebat, seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Ini adalah serangan balik dari darah jiwa yang dihancurkan. Taeking pun terengah-engah, bahkan jika esensi darahnya dihancurkan, itu tidak akan membuatnya terbunuh, tetapi akan membuatnya cedera serius selama berbulan-bulan. Pada saat ini, dia menundukkan kepalanya, lalu sesosok datang kepadanya. Ketika Taeking mengangkat kepalanya, sebuah tinju menghantam tubuhnya, yang mana itu sudah terluka parah oleh esensi darah yang dihancurkan. Adapun pria Taisu di kejauhan, jelas dia tidak percaya pada kata-kata Taeking. Dia juga menatap Xiaoyan yang tiba-tiba menyerangnya, dan merasakan sangat aneh kenapa mereka saling berkelahi, padahal seharusnya mereka satu kelompok. Saat ini, Xiaoyan tidak menahan Taeking sama sekali. Setelah mengambil esensi darah keabadiannya, dia bahkan menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mendapatkan informasi dari jiwanya. Taeking pun mengeluarkan raungan melengking dan menyakitkan ketika Xiaoyan melakukan teknik itu. Mata Xiaoyan pun menjadi lebih acuh tak acuh. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari jiwa Taeking. Jelas, Taeking memilih untuk menghapus bagian dari ingatannya setelah mengetahui akhir hidupnya akan seperti ini. Akan tetapi, penghapusan ini tidak lebih seperti pencurian bel yang secara tidak langsung itu membuktikan tebakan Xiaoyan yang sebelumnya adalah kebenaran. Xiaoyan pun membakar tubuhnya dengan inti apinya. Ada beberapa tulang abadi emas yang masih tersisa. Namun pada akhirnya mereka disempurnakan oleh Xiaoyan dan energi keabadiannya diekstrak menjadi esensi keabadian. Pada saat ini, pria Taisu di kejauhan memandang Xiaoyan yang melenyapkan Taeking dengan api, dan juga dia curiga dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Sepertinya dia mengorbankan esensi darah, tetapi membunuh salah satu pembantunya saat ini bukanlah pilihan yang bijaksana, gumam pria itu sambil memandang Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan masih memegang cincin penyimpanan Taeking di tangannya, dan juga dengan ekspresi terkejut yang tergambar di wajahnya. Jelas, cincin penyimpanan Taeking ini tidak mengecewakan, dan sekarang pil energi milik Xiaoyan telah menembus hingga 5 triliun. Tanpa sadar, jumlah ini sudah sangat mengesankan. Baiklah, sekarang giliranmu, ucap Xiaoyan sambil melirik pria itu. Xiaoyan berkata dengan dingin, dan pria itu segera mencibir ketika mendengar ucapannya. Tubuh abadi, aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Tetapi, kamu tidak berpikir bahwa dengan tubuh abadi sedikit lebih keras dari keabadian biasa, kamu bisa menjadi musuhku, ucap pria itu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi sombong ketika kamu mengambil kekuatan dari orang lain? Di balik armor itu, aku sudah tahu bahwa kamu adalah seekor semut. Tanpa kekuatan itu, kamu hanyalah sampah, ucap Xiaoyan. Sosok yang menggunakan armor di ujung pun langsung terdiam. Kita tidak bisa melihat matanya, tapi kita bisa merasakan niat membunuh yang kuat datang dari sisinya. Sepertinya kamu datang dengan persiapan, dan kamu memiliki pemahaman tertentu tentang dunia Taisu, ucap pria itu dengan dingin. Apakah kamu terlalu misterius, ucap Xiaoyan dengan nada mengejek. Mungkinkah Taisu 893
dan juga Taisu 927 dibunuh olehmu, ucap pria itu dengan ragu. Apa? Taisu 893 dan Taisu 927? Kamu terlalu lucu untuk tidak memiliki nama. Apakah kamu perlu menggunakan angka untuk menamainya? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan pun segera tertawa kali ini. Dia tidak akan cukup bodoh untuk mengungkapkan identitasnya saat ini. Pria Taisu itu pun berhenti, seolah-olah dia tidak punya kesabaran. Tampaknya itu bukan kamu. Tetapi, aku tidak mungkin untuk melepaskanmu hari ini, ucap pria itu. Aura yang kuat dari pria itu pun langsung meledak, dan dia benar-benar memancarkan aura yang kuat yang hanya dimiliki oleh langkah kelima keabadian. Pria Taisu itu pun menginjak kehampaan. Seluruh sekitarnya tampak sedikit bergetar. Tubuhnya tersapu dengan keras, dan tiba-tiba ada kekuatan abadi yang kuat melonjak dari tubuhnya. Itu mengelilingi lengan dan tinjunya, lalu dihantamkan ke arah Xiaoyan. Wajah Xiaoyan pun sedikit kental di hadapan serangan ini. Dia tahu manfaat dari armor dewa palsu akan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat menakutkan. Jika itu berisi kekuatan keabadian, armor itu saja bisa menjadi senjata keabadian yang tidak tertandingi. Ledakan pun terjadi. Tinju armornya terbungkus dalam kekuatan keabadian, dan itu dalam sekejap mata. Pada saat ini, Xiaoyan tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Lengannya segera menegang, dan segera berikutnya ada ledakan yang tiba-tiba terdengar. Tinju dari kedua sosok itu pun bertabrakan satu sama lain. Para menderu meledak menjadi ledakan yang memekakkan telinga, dan kekuatan dahsyat membentuk badai di antara kedua tinjunya, lalu menyapu di sekitarnya dengan panik. Saat berikutnya, keduanya terpisah tapi tanpa jeda. Bayangan tinju dari kedua belah pihak pun seperti hujan yang diselimuti oleh kegilaan yang melesat menuju satu sama lain. Di udara, mereka berdua melepaskan tinjunya yang begitu cepat, sehingga mereka terlihat seperti bayangan dan tidak satu pun dari mereka tersentak. Bahkan, jika tinju yang lain jatuh di tubuh salah satunya, mereka tampaknya mampu menahan kekuatan yang kuat ini. Adegan ini pun cukup membuat pria dari dunia Taisu ini terkejut. Dan pada saat berikutnya, kekuatan keduanya pun bertabrakan dengan keras lagi. Mereka pun saling membalas. Setelah kedua sosok itu sedikit menstabilkan tubuh mereka, tatapan mereka tertuju satu sama lain lagi. Xiaoyan memiliki bekas tinju di sekujur tubuhnya, dan patah tulang muncul di banyak bagian. Namun, hanya dengan beberapa tarikan napas menggunakan energi yang kuat dan darah milik avatar Yuan Shen, Xiaoyan akan sepenuhnya sembuh. Di sisi lain, jika melihat sosok pria dari dunia Taisu ini, Xiaoyan tidak meninggalkan jejak serangan pada armor dewa palsu merahnya, seolah-olah tinjunya tidak pernah mengenainya. Taisu 841, apakah itu namamu? Gumam Xiaoyan. Sebelumnya, ketika mereka tengah melakukan pertempuran, Xiaoyan memperhatikan lengannya. Itu sama seperti tubuh avatar Taisu miliknya, dan ada angka yang cukup mencolok di lengannya. Tapi, tampaknya orang dari dunia Taisu ini tidak ingin membuka mulutnya. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Mungkinkah kamu ingin membunuhku? Ucap pria itu dengan perlahan. Kemudian terlihat bahwa sosok pria itu tiba-tiba menepuk kristal merah di dadanya dengan ringan, dan Xiaoyan pun dapat melihat bahwa armor dewa palsunya juga mulai menggeliat. Setelah itu, kekuatan keabadian tampaknya dituangkan dalam armor merah ini, dan segera penampilan seluruh armor juga berubah menjadi warna merah darah yang bersinar dengan cahaya redup. Melihat adegan ini, Xiaoyan tidak bisa menahan kekaguman di dalam hatinya. Dalam menghadapi pria dari dunia Taisu ini, Xiaoyan bisa merasakan bahwa auranya lebih kuat daripada sebelumnya, dan dia sudah merasakan penindasan dari langkah ke-6. Jelas bahwa pria ini akan menggunakan teknik terkuatnya. Setelah pria dari dunia Taisu itu mencibir perlahan, armor dua lengannya tiba-tiba mengalir seperti cairan dan perlahan mengembun di telapak tangannya. Lalu muncul sebuah tombak panjang ganas berwarna merah darah yang sangat ganas. Ketika Xiaoyan melihat tombak yang tercipta di tangan pria itu, matanya sedikit menyipit, dan sepertinya armor dewa palsu ini bisa berubah menjadi jenis senjata lain. Aku akhirnya berhasil membunuh lebih dari selusin kaisar keabadian. Sebelum aku sepenuhnya dilengkapi dengan kekuatan keabadian. Setelah aku membunuhmu, aku harus berburu makanan, ucap pria itu. Selanjutnya, sosok pria itu sudah menabrakkan kehampaan dan tubuhnya melonjak keluar. Lalu kejutan di ujung tombaknya memancarkan gelombang suara aneh. Lalu begitu suara tembakan terdengar, tubuhnya berubah menjadi cahaya merah dan menyerbu ke arah Xiaoyan. Setelah itu, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan, dan itu menyelimuti Xiaoyan yang sangat mendominasi, seolah-olah pria itu ingin merobek tubuh Xiaoyan menjadi berkeping-keping.
Sementara itu, Xiaoyan juga sudah mengeluarkan penguasa beratnya. Meskipun penguasa beratnya ini tidak memiliki kemampuan misterius seperti tombak merah milik pria itu, masih ada satu hal yang juga merupakan inti dari penguasa beratnya, yaitu adalah kekokohan mutlak. Pada saat ini, bayangan penguasa berat dan bayangan tombak terus bertabrakan tanpa henti. Lalu ketika pertempuran ini berlangsung, sayap dewa juga mengembun di belakang Xiaoyan. Kini, kedua sosok itu bergerak dengan sangat cepat di udara, dan mereka seperti bayangan yang tidak memiliki tubuh. Bahkan, mereka selalu bertabrakan setelah dipukul mundur, hingga menghasilkan dampak yang cukup besar. Sekarang, kedua sosok itu terus bertabrakan dengan panik, dan gelombang yang hebat juga menyebar dengan panik. Kemudian, salah satu sosok di antara keduanya langsung terpental oleh kejutan. Lalu, menghantam tanah dengan keras, dan setelah melesat sejauh ratusan kaki, ia kembali menstabilkan tubuhnya. Ternyata, sosok ini adalah sosok Xiaoyan. Mampu bertahan sampai saat ini, kamu sudah sangat luar biasa, dan kamu sudah memberikanku pemahaman baru tentang tubuh abadi. Tampaknya, rumor itu benar, dan tubuh abadi memang dapat menghabiskan kultivator yang memiliki peringkat yang sama, ucap pria itu sambil melayang di atas Xiaoyan. Tapi, sangat disayangkan, kekuatanmu tampaknya masih sedikit lebih lemah. Setelah aku membunuhmu, aku ingin melihat apakah aku bisa menyerap kekuatan tubuh abadimu, ucap pria itu kembali. Saat pria itu terus berbicara, terlihat bahwa ada pola pada armor di tubuhnya. Itu adalah kekuatan keabadian yang mengalir perlahan, dan segera kekuatan itu dituangkan ke dalam tombak merah di tangannya. Kemudian, sosok pria itu mendengus pelan. Tampaknya, ketika dia menggunakan gerakan ini, dia cukup percaya diri untuk mengamankan kemenangannya. Pada saat ini, kekuatan keabadian sudah mengalir di tombak pria itu, dan kekuatan ini perlahan bergerak menuju ujung tombaknya. Lalu, ketika kekuatan itu semakin menggumpal, terciptalah bola mata berwarna ungu hitam di bagian ujung tombaknya. Begitu bola mata ungu hitam ini muncul, sebuah sinar melesat keluar dan bergerak menuju Xiaoyan dengan ganas. Di bawah kilatan cahaya ini, seluruh kekosongan di sekitarnya langsung bergetar. Kabut abu-abu dihilangkan oleh cahaya kehidupannya, dan sinar ungu dengan cepat diperbesar di mata Xiaoyan. Aku baik-baik saja, ucap Xiaoyan yang tiba-tiba berkata dengan serius. Kalimat ini secara alami ditunjukkan untuk sang ratu. Alasan mengapa dia mengatakannya adalah karena Xiaoyan melihat bahwa sosok sang ratu yang berada di sampingnya sudah siap untuk membantu. Detik berikutnya, kilatan cahaya pun langsung menyelimuti sosok Xiaoyan, dan seluruh tubuhnya langsung diselimuti oleh sinar berwarna ungu hitam. Lalu, itu berubah menjadi bola keunguan yang benar-benar menyelimuti tubuh Xiaoyan ke dalamnya. Ketika melihat adegan ini, pria itu pun segera menarik tombaknya kembali, dan dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisik Xiaoyan, dia tidak akan bisa menahan kekuatannya. Dalam bola cahaya ungu hitam, serangan ini sepertinya bisa menghancurkan semuanya menjadi berkeping-keping. Namun, ketika cahaya itu berubah menjadi garis dan hendak menghilang, garis itu langsung memantulkan kembali, berubah menjadi bola cahaya hitam, dan akhirnya meledak dengan suara yang sangat keras. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Sosok pria itu pun juga sedikit bangga saat ini, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Kemudian, setelah bola cahaya ungu hitam itu meledak, sesosok yang tubuhnya aman dan tanpa cedera pun muncul di mata sosok itu. Hanya saja, sosok yang muncul di mata pria itu membuatnya hampir tersandung. Ini karena sosok yang muncul di depannya sangat mirip dengan dirinya. Itu adalah sosok ramping yang ditutupi oleh armor berwarna merah, dan pria itu pun menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan ketika melihat lengannya. Sosok itu memiliki nomor yang sangat familiar tertulis di atasnya, yaitu nomor Taisu 893. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Makan durian campur terasi. Cukup sekian, terima kasih.从此不再踏进迦南学院半步。
算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。